masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 960. 960. Babun nahyi utawi bab larangan. An yusbako jika didahului sopo al imamu imam. Birukui dengan rukuk wasujudi dan sujud. Jadi makmum mendahului imam itu dilarang. Iku hadasana Abu Bakr bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Ubaidin, anil A'masi, an Abi Solihin, an Abi Hurairata. Qala berkata sopo Abi Hurairah. Karena ada sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna mengajarkan siapa Nabi na pada kami Allah nubatiro agar jika tidak mendahului kami al imama pada imam birukui dengan rukuk wasujudi dan sujud. Ini hati-hati ya, terutama saat yang imami itu orang yang sudah sepuh, jadi gerakannya otomatis melambat. Nah, sementara makmumnya masih anak-anak muda itu, yang gerakannya masih lincah. Wa idza kabaro, dan ketika takbir sopo imam, fakabiru maka bertakbirlah kalian. Wa idza sajada, dan ketika sujud sopo imam, fasjudu maka sujudlah kalian. Hadasana Humaidu bin Mas'adata wa Suwaidu bin Sa'id. Qala berkata keduanya. Tasana Hamadu bin Zaidin, tasana Muhammad bin Ziyadin, an Abi Hurairata. Qala berkata Abi Hurairah. Qala berkata sopo Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu kunyahnya Nabi Abul Qasim. Ala yahsa, apakah tidak takut sopo aladhi orang yarfa'u yang mengangkat sopo aladhi roksahu pada kepalanya qoblal imam sebelum imam, artinya mendahului imam. An yuhawwila, jika mengubah, jadi mengubah sopo Allah roksahu pada kepalanya aladhi roksal khimar pada kepalanya keledai. Apa ndak takut itu kalau kepalanya nanti oleh Allah dikutuk menjadi kepala keledai. Jadi itu hukumnya seperti itu. Jadi artinya mbok yao takut, jangan mendahului imam saat sholat, karena hukumannya ya berat. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, tasana Abu Badrin Suja' bin Walid, an Ziyad bin Khaitamah, an Abi Ishaq, an Darim, an Sa'id bin Abi Burdah, an Abi Burdah, an Abi Musa. Qala berkata Abi Musa. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku iku qad badantu, sungguh gemuk aku. Jadi di usianya yang sepuh Rasulullah itu gemuk badannya, sehingga gerakannya juga melambat. Gerakannya melambat. Jadi supaya diperhatikan kepada para sahabat. Nah, kalau kita ya kita amati imamnya itu gimana.
sudah sepuh ataukah badannya itu gemuk, nah, termasuk. Jadi badantu itu juga bisa bermakna sudah tua aku. Jadi kot badantu sungguh sudah tua aku. Fa'idha roka'tu, maka ketika rukuk aku, farka'u, maka rukuklah kalian. Artinya kalau aku sudah betul-betul di posisi rukuk, baru kalian rukuk. Wa idza rafa'tu, dan ketika telah mengangkat aku, farfa'u, maka mengangkatlah kalian. Nah, kalau aku sudah betul-betul mengangkat kepala dari rukuk maupun dari sujud, nah, baru kalian silahkan mengangkat. Wa idza sajatu, dan ketika sudah sujud aku, fasjudu, maka sujudlah kalian. Jadi kalau baru permulaan mau sujud, lah kalian jangan sujud, jelas lebih cepat kalian. Wala ulfiyana, dan jangan sampai menjumpai sungguh aku rajulan, pada seorang laki-laki pun, yasbikuni, yang mendahului siapa rajul ni padaku, ila rukuk, pada rukuk. Wala, dan jangan menjumpai orang yang mendahului aku ila sujudi, pada sujud. Tuh, jadi kalian supaya hati-hati, terutama yang muda-muda itu. Mendahului imam ya gunanya apa? Nanti juga selesainya sama-sama. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Sofyan ani bin Ajlan hak. Wa hadasana Abu Bisrin Bakru bin Khalaf, hadasana Yahya bin Said ani bin Ajlan an Muhammad bin Yahya bin Habban ani bin Muhairis an Muawiyata bin Abi Sofyan. Jadi ibu ni Abi Sofyana. Nah, seharusnya seperti itu. Ini keliru kalau di Maktabah Samilahnya. Qala, berkata Muawiyah. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubadiruni, jangan mendahului kalian ni padaku birukui, dengan rukuk, wala, dan jangan bisujudi, dengan sujud. Jadi jangan sampai mendahului aku ya. Famahma asbikum, kapan saja mendahului aku, kum, pada kalian, bihi, dengan rukuk sujud, idza roka'tu, ketika rukuk aku. Ketika rukuk aku. Tutrikuni, maka menjumpai kalian ni padaku, bihi, dengan rukuk, idza rafa'tu, ketika mengangkat aku, mengangkat dari rukuk. Jadi kalau aku belum betul-betul rukuk, belum betul-betul sujud, nah kalian jangan mendahului aku ya. Jadi famahma asbikum bihi idza raqa'tu tutrikuni bihi idza rafa'tu. Jadi kapanpun aku mendahului kalian terhadap rukuk itu, pada saat aku rukuk, lah kalian jangan khawatir ketinggalan. Jadi tutrikuni bihi idza rafa'tu. Jadi selama aku belum mengangkat kepala, selama aku masih rukuk, nah, walaupun kalian itu rukuknya agak lambat, lah itu tetap tidak bisa dikatakan ketinggalan. Jadi tidak usah khawatir. Wa mahma asbikum, dan kapanpun mendahului aku, kum, pada kalian, bihi, dengan sujud, idza sajatu, ketika sujud aku, tutrikuni, maka menjumpai kalian ni padaku, bihi, dengan sujud, idza rafa'tu, ketika mengangkat aku. Begitu juga waktu sujud.
Jadi walaupun atau kapanpun aku mendahului kalian dalam sujud tersebut. Jadi selama aku masih sujud, lah kalian itu belum ketinggalan. Jadi tidak usah khawatir nanti ketinggalan terus gimana, terus kalian terburu-buru akhirnya mendahului aku, lah itu tidak benar. Jadi selama aku belum mengangkat kepala dari sujud, nah, terus walaupun kalian sujudnya agak-agak akhir itu tidak masalah, itu berarti masih menjumpai sujud, itu tidak ketinggalan. Ini sesungguhnya aku iku qad badantu, sungguh gemuk aku, karena masalahnya aku sudah gemuk, sudah tua. Babuma utawi bab apa-apa yukrohu yang dibenci apa ma fisolati di dalam sholat. Iku hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, dasana bin Abi Futek, dasana Harun bin Harun bin Abdillah ibnil Hudair at-Taimi, anil A'raj an Abi Hurairah ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Rasul. Ina sesungguhnya iku minal jafa, dari keras kepala, atau bahasa Jawanya wangkot. Jadi termasuk keras kepala. An yukthiro jika memperbanyak, opo an yuksiro jika memperbanyak, sopo arrojulu seorang laki-laki, masha jabhatihi mengusap ini batuknya, jidatnya rojul, qoblal farog sebelum selesai, min sholatihi dari sholatnya rojul. Jadi jangan dikit-dikit ini diusap ininya, itu kan karena mungkin kotor atau gimana. Jadi termasuk bisa dikatakan keras kepala atau wangkot apabila ada orang itu sering-sering mengusap ini jidatnya ini sebelum selesai dari sholatnya. Yes, terlihat wangkot sombong gitu ya, karena masjid zaman dulu memang pasir, jadi begitu ditempelkan itu kadang ya ada pasir-pasir nempel di situ. Nah, walaupun begitu ya jangan sering-sering diusap pas sholat. Kalau sudah selesai sholat silahkan. Hatasana Yahya bin Hakim, dasana Abu Qutaibata, dasana Yunusu bin Abi Ishaq, wa Isra'ilu bin Yunus an Abi Ishaq anil Haris an Aliyin. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Rasul, la tufaqi, ya, la tufaqi itu jangan nyetuti. Nyetuti itu begini, jadi tangannya itu diginikan ini sampai berbunyi, ya itu nyetuti ini. Nah, ini ya ini dikretek, nah semacam itu, terus gini pas sholat itu. Asobiaka pada jari-jari kamu, wa anta dan utawi kamu iku fis sholati di dalam sholat, itu jangan dilakukan pas sholat. Hadasana Abu Sa'id Sofyan bin Ziyad al-Mu'addib, guru adab ya. Dasana Muhammad bin Rasidin anil Hasan bin Dakwan an Ata'in an Abi Hurairah qala, berkata sapa Abi Hurairah, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yugotia jika menutupi sapa arrojulu seorang laki-laki fahu pada mulutnya fi sholati di dalam sholat. Jadi pakai sorban misalkan terus
eh, ditutupkan ke mulut, nah itu tidak boleh tanpa alasan yang syar'i. Ya. Tapi kalau misalkan ada penyakit yang dikhawatirkan menular, ya silahkan ditutup, enggak apa-apa itu. Hadasana Alqamatu benu Amrin Ad-Darimi, Dasana Abu Bakrin benu Ayas, An Muhammad bin Ajlan, An Said bin Abi Said Al-Makburi, An Ka'bi bin Ujrah, Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iku ro'a melihat siapa Rasul, rojulan pada seorang laki-laki, Qad sabaka sungguh ngapurancang, sopo rojul, asobiahu pada jari-jarinya, fisolati di dalam sholat. Ngapurancang itu gini, ngapurancang. Fafaroja maka ngudari, melepaskan sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina asobihi antara jari-jarinya rojul yang sholat. Jadi rojul ini sholat, mungkin sholat sunnah atau sholat apa, ngapurancang gini, terus oleh Rasulullah ya dilepas, tidak boleh sholat model kayak gitu. Tasana Muhammad bin Sobah akhbarona Hafsu bin Iyas an Abdillah bin Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kala bersabda Rasul, idza tafa'aba ketika angop itu menguap, angop sapa ahadukum salah satu kalian, fal yadok maka supaya meletakkan ya tahu pada tangannya ala fihi atas mulutnya, jadi ditutup ini, ditutup. Wala yakwi dan jangan berteriak dia ahadukum, misalnya itu. Nah, Faina syaiton maka sesungguhnya setan iku yadhaku, tertawa sopo setan minhu dari ahadukum. Jadi karena kelakuannya itu bisa membuat setan tertawa. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Al-Fadl bin Dukan, an Sarikin, an Abil Yaktun, an Adi bin Sabit, an Abih, an Jadih, anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda siapa Nabi? Al-Buzaku meludah. Jadi al-buzak itu meludah. Wal mukhatu dan apa? Sisi itu ya membuang ingus gini. Nah gitu. Ya harus saya praktekkan. Bukan soal jorok atau tidak jorok. Ya. Wal haidu dan haid. Jadi pas sholat tahu-tahu keluar darah haid. Padahal tidak waktunya haid. Ya, padahal tidak waktunya haid. Wanuas dan ngantuk fi sholati di dalam sholat iku minas syaitoni dari setan, termasuk gangguan setan itu, ya termasuk gangguan setan. Babuman utawi babnya orang ama yang menjadi imam diaman kauman pada suatu kaum. Jadi seseorang dijadikan imam atau ngimami suatu kaum. Wahum dan utawi mereka lahu pada man iku karihun orang-orang yang benci. Nah, aslinya mereka itu ya benci sama imamnya itu.
Ya biasanya ya karena dia memaksakan diri. Memaksakan diri, terus kaumnya ya takut kalau mau menampakkan ketidakridhoan ya takut dihukum atau gimana, padahal ngimaminya ya wis bacaannya jelek, nggak karu-karuan, kadang yo cepet, terlalu cepat ya, atau mungkin ya bacaannya terlalu panjang atau gimana. Hadasana Abu Quraibin dasana Abdah benu Sulaiman wa Ja'far benu Aun anil Ifriqi an Imron an Abdillah bin Amr qala berkata Abdillah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun iku tiga layak balu yang tidak layuk balu yang tidak diterima lahum bagi mereka apa sholatun suatu sholat pun. Jadi tiga golongan orang yang sholatnya itu tidak diterima. Pertama, ar-rajulu utawi laki-laki ya yang imami dia rajul al-qauma pada kaum wahum dan utawi mereka lahu pada rajul tersebut iku karihun orang-orang yang benci. Itu yang pertama. Warajulu dan seorang laki-laki layakti tidak datang dia rajul as-sholata pada sholat ila kecuali dibaron. Dibaron itu mungkur. Mungkur itu membelakang. Jadi selalu telat. Ya, selalu telat sholatnya itu. Yakni menghendaki sopo nabi ba'dama setelah ba'dama yafutuhu setelah jika menterlambatkan hu pada rojul opo al waktu. Jadi dibaron itu mungkur atau telat itu artinya setelah waktunya habis. Ya, setelah waktunya habis. Sholat subuh jam 9 siang itu. Sholat duhur dicampur dengan asar misalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga waman dan orang iktabata yang menjadikan budak di Yaman muharroran pada orang yang merdeka. Jadi perdagangan manusia ini termasuk. Ya, zaman sekarang ya masih ada. Malah lebih ganas zaman sekarang. Ya, ganasnya ya dijual terus dipreteli organnya itu, ginjalnya, jantungnya, livernya, kan untuk dicangkok ke orang lain kan gitu kan. Jadi orang merdeka terus diperbudak, dijadikan budak. Ya seperti kelakuannya saudara-saudaranya Yusuf pada Yusuf itu, contohnya seperti itu. Hadasana Muhammad bin Umar bin Hayat, hadasana Yahya bin Abdurrahman al-Arhabi, hadasana Ubaidatu binul Aswad, Anil Qasim bin Walid, Anil Minhal bin Amr, An Sa'id bin Jubair, Ani bin Abbas, An Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Rasul? Salah satu iku tiga golongan latar tafi'u tidak naik apa sholatuhum sholat mereka fauqa ru'usihim di atas kepala-kepala mereka sibron walaupun hanya satu jengkal. Jadi amalan sholatnya itu tidak diangkat ke langit sana. Jadi tidak naik di atas kepala mereka walaupun hanya satu jengkal itu tidak. Jadi tidak ada pahalanya. Ya tidak diterima. Nggak mau diterima gimana? Wong datang aja ndak kan gitu kan.
Pertama, rajulun, seorang laki-laki ama yang ngimami dia rajul kauman pada suatu kaum. Wahum dan utawi mereka lahu bagi rajul tersebut iku karihun, orang-orang yang benci. Jadi mayoritas benci dengan imamnya itu. Mayoritas tidak seneng. Kalau untuk nuruti senengnya semua orang ya mungkin nggak bisa. Mungkin nggak bisa. Nah, dimaksud ini ya mayoritas itu tidak seneng. Wa mra'atun dan seorang wanita batat yang bermalam dia. Wa zaujuha dan suaminya wanita alaiha atas si wanita iku sahitun marah. Ya, marah. Mungkin minta jatah nggak dikasih ya. Atau mungkin karena suatu hal. Wa akhwani dan dua bersaudara mutaso rimani yang memutus keduanya, ya memutus persahabatan, memutus silaturahim, itu eh, saudara ini bisa saudara nasab, bisa saudara seagama. Jadi memutus persahabatan kalau itu saudara seagama, memutus nasab kalau memang saudara secara nasab. Jadi qati urahim, ya, qati urahim. Babul isnani utawi babnya dua orang, iku jamaatun jamaah. Ya, jadi dua orang ini sholat, nah itu sudah termasuk jamaah, itu dapat lipatan pahala. Jadi minimal dua orang. Haddatsana Hisam ibnu Ammar, haddatsana Rabi' ibnu Badrin an Abi dari bapaknya, an Jadih dari kakeknya Rabi'. Namanya adalah Amr ibnu Jarod. An Abi Musa dari Abi Musa al-As'ari qala berkata Abu Musa. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani utawi dua orang. Fama maka apa-apa fauqahuma di atas keduanya dua orang iku jamaatun jamaah. Jadi umpama sholat itu ya sudah sah disebut sholat berjamaah. Jadi minimal dua orang atau lebih. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyadin, haddatsana Asim Ani Sa'bi Ani bin Abbas qala berkata Ibnu Abbas, itu bermalam aku indah kolati di sisi bibikku, jadi bibik dari ibu, namanya adalah Maimunah. Fakoma maka berdiri sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusoli salat siapa Nabi minal laili dari malam. Jadi asalnya niat salatnya sendiri, ya. Nabi itu salatnya sendiri asalnya. Nah kok Ibnu Abbas tahu Nabi itu salat. Fakumtu maka berdiri aku an yasarihi dari sebelah kirinya Nabi, terus nyusul ikut makmum di situ. Berarti yang asalnya sholat sendiri, nah, jadi sholat berjamaah. Ya itu boleh saja seperti itu. Dan ini sholat malam, sholat sunnah bukan sholat wajib.
Fa akhadha maka memegang sapa Nabi biati pada tanganku. Fa aqamani maka mendirikan siapa Nabi ini padaku an yaminihi dari sebelah kanannya Nabi. Jadi asalnya di kiri, dipegang tangannya, ya ditarik, disuruh geser berdiri di sebelah kanan. Hadasana Bakru bin Khalafin Abu Bisrin tasana Abu Bakrin Al-Hanafi. Hadasana Ad-Dhahak bin Usman tasana Surahbil. Qala berkata Surahbil. Sami itu mendengar aku Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah yaqulu berkata dia Jabir. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Rasul al-maghriba pada maghrib. Fajitu maka datang aku, fakumtu maka berdiri aku an yasarihi dari sebelah kirinya Rasul. Faqomani maka mendirikan atau ya mendirikan siapa Rasul ini padaku an yaminihi dari sebelah kanannya Rasul. Ya, aku digeser, ditarik, disuruh berdiri di sebelah kanan. Itu. Jadi asalnya sendiri, terus berhubung ada makmum, akhirnya berjamaah. Ya, dua orang. Hadasana Nasru bin Aliyin dasana Abi dasana Su'batu an Abdillah binil Muhtar an Musa bin Anasin an Anas qala berkata Anas. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin dengan seorang wanita min ahlihi dari istrinya Rasul. Wabi dan dengan aku Anas bin Malik. Waktu itu Anas bin Malik itu masih ABG gitu, ya, ABG. Jadi Rasulullah itu ya ngimami istrinya dan saya. Faqomani maka menyuruh berdiri siapa Rasul ini padaku Anas an yaminihi dari sebelah kanannya Rasul. Wa sholat dan sholat sopa almar'atu wanita, ya wanita istrinya Nabi itu khalfana di belakang kami. Nah, posisinya seperti itu. Jadi imam di sebelah kanannya ini makmum yang laki-laki, nah, terus di belakang ini ada makmum perempuan. Begitu posisi softnya ya. Babuman utawi babnya orang yustahabu yang disenangi sopo orang an yaliya jika mendekati sopoman al imama pada imam. Jadi siapakah yang disunahkan untuk di posisi paling dekat dengan imam? Ya. Iku hadasana Muhammad bin Sobah akhbarona Sofyan bin Uyainata anil A'mas an Umarota bin Umairin an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud al-Ansori. Qala berkata Abi Mas'ud, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsahu mengusap siapa Rasul mana kibana pada pundak-pundak kami bisolati di dalam salat. Jadi mengusap pundak ini dalam rangka meluruskan barisan, meluruskan safnya makmum itu. Wa yaqulu dan bersabda siapa
Rasul, la tahtalifu, jangan berselisih kalian. Fatah talifa, maka berselisih apa qulubukum, hati kalian. Kalau dalam sholatnya berselisih, nanti dalam kehidupan juga tidak rukun. Walia liyani, dan agar mendekati, sungguh padaku, minkum, dari kalian, sopo ulul ahlam, orang yang mempunyai ahlam itu mimpi, artinya balik, ya, balik. Atau ahlam ini bermakna yang mempunyai akal, ya, yang mempunyai akal. Jadi al-ahlam itu bermakna dawil ukul ar-rajihah, ya, dawil ukul ar-rajihah. Jadi mempunyai akal yang bagus, ya. Jadi ahlam itu bentuk jamak, mufradnya adalah hilmun, ya, hilmun. Jadi karena akal yang baik itu menuntun orangnya pada apa? Bijaksana, pelan-pelan, ya, tidak serudak-seruduk itu, dan istilahnya teguh di dalam perkara itu. Wanuha dan nuha, nuha itu maknanya sama, akal, ya. Jadi nuha itu jamak dari nuhyah, maknanya sama, akal. Ya, akal itu disebut nuhyah karena orang kalau akalnya bagus itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang buruk, ya. Jadi ahlam ini maknanya akal, nuha ini juga akal sama. Cuma kalau ahlam ini kaitannya dengan kebijakan, terus pelan-pelan, tidak serudak-seruduk, tidak mencela-mencele dalam suatu perkara. Kalau nuha ini akal yang mana bisa mencegah orangnya dari perbuatan yang buruk. Nah itu. Lah kalau yang mendekati imam saja, kalau bisa yang seperti ini, apalagi imamnya, kan gitu kan. Ya, apalagi imamnya. Tuma kemudian aladina, orang-orang yalunahum, yang mendekati sopo aladina hum, pada mereka, merekanya ulul ahlam wanuha itu. Tuma kemudian aladina, orang-orang yalunahum, yang mendekati sopo aladina, yang ini, hum, pada mereka, aladina ini, ya. Itu kalau imamnya nanti ada halangan, nah, terus bisa menggantikan itu. Hatasana Nasru bin Aliyin al-Zahdomi, dasana Abdul Wahab, dasana Humaidun an Anasin, kola berkata Anas, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu, senang siapa Nabi, an yaliyahu, jika mendekati pada Nabi atau pada Rasul, sopo al muhajirun, orang-orang muhajir, wal ansor, dan orang-orang ansor, liyakhudhu, agar mengambil mereka, mengambil ilmu, anhu, dari Rasul, ya, termasuk mengambil bacaan sholatnya, mengambil cara sholatnya, ya, secara umum ya mengambil ilmu dari Rasul. Jadi Rasul itu senang kalau yang mendekati beliau adalah orang muhajir dan orang-orang ansor. Atasana Abu Quraibin, tasana bunu Abi Sa'idah, an Abil Ashab, an Abi Natrah, an Abi Sa'id,
Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ra'a, melihat siapa Rasul fi ashabihi, di dalam sahabat-sahabatnya. Rasul ta'akhuran, pada mundur atau membelakang, jadi sahabat-sahabat yang top-top itu kok sholatnya di belakang semua itu. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, taqaddamu, majulah kalian, pak tamu, maka bermakmumlah kalian terhadap aku, waliyak tama, dan supaya bermakmum bikum, terhadap kalian, sahabat-sahabat yang top-top itu, sopoman, orang, ba'dakum, sesudah kalian. Jadi yang di depan itu ya harusnya orang top-top itu, nah nanti di belakangnya baru kelasnya di bawahnya, terus di belakangnya lagi kelasnya di bawahnya lagi. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, ini sahabat yang pol-pol, yang top-top kok malah di belakang itu gimana? Ayo maju. Layak jalu, tidak henti-henti sapa kaumun, suatu kaum, yata'akhoruna, mundur mereka, mundur, atau istilahnya kalau orang datang itu datang belakangan, jadi yata'akhorun itu ngeri, jadi sengaja datang belakangan. Kata yu'akhirohum, sehingga mengakhirkan hum, pada mereka, sapa Allahu Allah. Ya, kalau orang itu suka datang telat, nah nanti segala sesuatunya ya dibikin telat itu. Ya, segala sesuatunya dibikin telat. Nah, khawatirnya seperti itu.